Yap, masih bersama saya Sultan Rifandi dan Pak Mulyadi di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi kita dijelaskan sama Pak Mul bahwa dialog, kemudian keterbukaan pikiran itu sangat penting untuk kerukunan, menjaga kerukunan umat beragama. Nah, tapi problemnya adalah mayoritas sekarang penduduknya anak muda, Ya, Pak Mul. betul. Cenderungnya males ngomongin tentang seperti ini. Ya. Nah, saya ingin bertanya bagaimana nih Konghucu menyikapi keberagaman, Ya. kemajemukan yang luar biasa di Indonesia, menjadi karakter bahkan ya. Ya. Bagaimana kira-kira? Baik. Ya, untuk kalangan milenial kita harus sesuaikan tentu ya Yep. dengan apa yang menjadi aktivitas mereka, kesenangan mereka. Saya pikir juga bisa ya diantisipasi juga. Kami pernah mengadakan kegiatan bersama sebetulnya lintas agama untuk anak-anak muda juga. Misalnya seperti adakan camp bersama seperti itu. Apa yang kira-kira anak-anak muda ini senang ya? Iya, Kita iya, jangan iya. langsung bawa ke agama, mereka pasti gitu. Tapi dengan aktivitas yang lain menurut saya. Ya kan? Ya, Nah, ya, itu ya, berhasil. betul. Gitu. Kami di Konghucu ada yang namanya Gemaku, generasi muda Konghucu. Gemaku. Ya, jadi mereka ini bekerja sama dengan berbagai kelompok anak muda lintas agama. Ya, ketika ada katakan bencana banjir, bencana alam, mereka bersama-sama mengadakan kegiatan yang seperti itu gitu. Begitu juga kegiatan sosial yang lain, aktivitasnya. Nah, itulah barangkali yang perlu kita ciptakan. Pendekatan-pendekatannya harus dibedakan gitu Ya, ya, Pak Mul ya. tentu tidak bisa sama dengan kita ya, kaum generasi yang lebih dulu. Gitu. Kita sesuaikan dengan mereka. Nah, itulah tantangan nanti bagi tokoh-tokoh pemuda lintas agama. Ya. Dari Konghucu juga ada yang tadi saya katakan organisasi Gemaku itu. Nah, inilah mereka yang nanti yang akan bersama-sama mengadakan kegiatan bersama lintas agama juga seperti itu. Nah, kalau tadi disebutkan Gemaku tadi, ini pasca pandemi ini kira-kira peran-peran yang dilakukan oleh penganut agama Konghucu itu apa aja tuh kira-kira? Ya, mereka masih kegiatan sosial, membagikan masker waktu itu, sanitizer yang terkait dengan prokes itu sudah dilakukan juga oleh Gemaku ini, anak-anak muda ini. Oke. Nah, artinya memang secara akar ajarannya ini Konghucu mengajarkan pentingnya persatuan tadi ya. Betul. Apa kira-kira ajaran-ajaran yang tekstual atau dalilnya atau di kitab sucinya diajarkan tentang menjaga kerukunan ini Pak? Ya, saya ambilkan salah satu ayat ya di dalam kitab Lun-I, Sabda Suci terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Itu dikatakan bahwa seorang cince itu adalah seorang susilawan, seorang yang berbudi luhur, insan kamil, ya, orang yang saleh. Nah, dia bisa berbeda, tetapi bisa rukun. Ya, berbeda tapi rukun. Nah, tapi ada satu lagi yang namanya orang yang rendah budi. Dalam bahasa kitab kami disebut syauren. Syau itu kecil, ren itu orangnya. Jadi orang yang rendah budi, kebalikan dari cince tadi, dia bisa sama, tapi tidak bisa rukun. Nah, ini kan terbalik ya. Nah, makanya bisa banyak kesamaan tapi berantem mulu. Nah, jadi kita harus bisa membedakan. Maka dalam Konghucu kita punya katakanlah goal ya. Setiap umat Konghucu harus menjadi seorang cince. Seorang yang berbudi luhur, susilawan. Nah, tentu ada proses. Prosesnya adalah membina diri dulu. Itu yang pertama, yang utama ya. So kalau diri kita belum terbina, bagaimana membina orang lain? Jadi diri sendirilah harus menjadi contoh dulu. Ajaran Konghucu demikian. Keras kepada diri sendiri, lemah lembut kepada orang lain. Sikapnya harus seperti itu. Artinya memang tetap individunya dulu. Ya, kita bereskan dulu diri kita, baru kita bisa membereskan orang lain. Oke, dari dua tipe ini sebenarnya caranya tuh untuk menuju proses tadi pembinaan diri aja? tadi. Pembinaan diri sendiri. Tapi kalau dari faktor itu kan internal lah katakanlah gitu ya Pak Mul. Nah, kalau kita bangun faktor-faktor eksternalnya itu bagaimana kira-kira Pak Mul? Ya, artinya kalau kita sudah bisa menjadi contoh, bukan hanya pandai berbicara, tetapi perilaku itu yang harus kita tunjukkan. Itu yang jadi kalau Konghucu dibalik ya, perilaku pertama, baru kita bicara. Jadi bukan kita bicara dulu baru melakukan. Berbeda. Apa yang kita lakukan itulah yang kita sampaikan. Ada maksud tersiratnya nggak kira-kira Pak Mul bahwa ya lebih baik mencontohkan dulu daripada misalkan maksud tersiratnya seperti apa? Ya, contohnya di keluarga ya. Kalau orang tua ingin anak-anaknya menjadi anak yang saleh, berbakti kepada orang tua, keluarga, dia harus memberi contoh dulu dong.
Ya, apakah si orang tua ini, ayah ibu ini juga berbakti tidak kepada neneknya, kakeknya dan sebagainya. Anak-anak kan mencontoh perilaku kita. Nah, kalau orang tua kita tidak memberi contoh, bagaimana anak-anak ini meniru? Artinya pendidikan itu dimulai dari keluarga. Kalau dalam Konghucu sangat jelas. Dimulai dari keluarga itu sangat penting. Jadi manusia sebelum dia bersekolah, berpendidikan formal, justru dikuatkan dulu dalam pendidikan keluarga. Nah, barulah dia akan nanti keluar sehingga dia sudah punya basic. Itu menjadi ajaran fondasi. ya? Betul. Ya? Itu ajaran yang kita kenal dengan bakti itu. Ya, bakti itu adalah xiao dalam Konghucu. Itu sangat ditekankan. Artinya, itu menjadi basic dalam pelajaran kita. Basicnya ya. Jadi memang sebetulnya ada juga, misalkan kalau kita lihat di Islam itu kan keluarga itu madrasahnya pertama seorang anak gitu. Saya kira sama. Pandangan itu sama. Betul, di Konghucu pun demikian begitu ya Pak Mul ya. Artinya sebelum kita keluar bermain, ke pertemanan, ke sekolah atau apapun itu ya Kang. Digembleng dulu di keluarga. Jadi di sana diajarkan ya, ketika kita masih kecil anak-anak ya, masih terikat dengan keluarga, kita harus bersikap berlaku bakti kepada orang tua, menghormati orang tua. Nah, ketika kita bergaul keluar, kita harus bersikap rendah hati. Itu yang diajarkan. Nah, setelah itu kita harus mencintai sesama kita. Mencintai sesama kita. Ya, diperluas lagi kan cinta kasihnya. Kalau masih ada kelebihan tenaga, belajarlah ilmu pengetahuan. Nah, jadi belajarnya belakangan dia. Belajarnya belakangan ya. Pondasinya morality dulu, budi pekerja dulu, baru dia belajar. Sopan dulu. Betul. Baru sehingga ketika dia bersekolah, bergaul dengan masyarakat, dia sudah tertanam karakternya. Kan kita sekarang ini sedang menggencarkan pendidikan karakter kan? Betul. Nah, bagaimana anak-anak Indonesia menjadi karakter-karakter Pancasilais. Tapi itu sangat sesuai. Pasca pandemi ini kayaknya sulit ya Pak Mul ya. Karena kan online itu gimana gitu? Ya, ini satu tantangan lagi. Saya katakan ya, anak-anak yang pendidikan orang tuanya di rumah, keluarganya baik. Saya kebetulan juga mengelola sekolah. Tidak ada masalah ternyata. Mereka bisa mandiri, bertanggung jawab. Bagaimana dengan anak-anak yang barangkali ya, orang tuanya selama ini kurang perhatian, memang agak sulit Pak Sultan. Itu yang kami alami ya. Tapi bagi anak-anak yang sudah terbiasa, disiplin, tanggung jawab, hampir tidak ada kendala juga. Gitu. Itu kenyataannya seperti itu. Itu tantangannya luar biasa loh Pak sekarang ini. Artinya kan, oke, misalkan mendapatkan pendidikan karakter, itu kan dibentuk dari bertemu dengan guru, langsung tatap muka gitu ya Pak Mul ya. Apalagi Pak Mul ini punya sekolah yang anak-anak ya Pak Mul. Anak-anak TK dan SD kebetulan saya. Banyak tantangannya juga. Artinya itu sangat berguna ketika kita menggunakan metode yang diajarkan oleh Konghucu tadi ya Pak Mul ya. Betul. Kami menerapkan pendidikan budi pekerti namanya. Pendidikan budi pekerti. Karena pendidikan agama itu kan pendidikan agama, Konghucu dan budi pekerti. Begitu juga pendidikan agama yang lain ada budi pekertinya belakangnya itu. Jadi kami sangat menekankan itu ya sebagai pondasi nanti. Oke, luar biasa. Nah, artinya memang pendidikan itu sangat penting ya Pak Mul ya. Tadi kita sudah diingatkan juga nih bahwa keluarga itu juga bagian dari yang sangat penting. Nah, kita tentu masih banyak lagi nih yang harus kita tanyakan nih ke Pak Mul nih. Terutama soal ini kan anak-anak muda tadi ya, milenial itu kan gampang banget berantem nih Pak Mul. Di medsos lah, di hoax ya segala macam. Hoax, kabar bohong lah, apa segala macam yang akhirnya kita udah capek-capek merekatkan perbedaan, tapi ada aja nih provokasi-provokasi yang dibuat. Nah, mungkin kita akan tanyakan ke Pak Mul, tapi segmen berikutnya menjadi segmen terakhir nanti. Kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.